pilar yang sangat menentukan nasib seorang penggugat dalam menuntut hak-haknya. Jangan sampai gagal, jangan sampai tidak dikabulkan oleh pengadilan. Dan insya Allah memang nggak ada di resum ataupun di PPT ya. Mudah-mudahan nanti masih ada sisa waktu. Saya akan tambahkan materi tentang eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap. Karena itu kasihan Pak Sur kalau harus ditambahkan itu, walaupun mungkin, tapi saya sudah berpikir nanti ada cukup waktu untuk menambahkan materi tentang eksekusi inkrah atau eksekusi sepanjang gugatan itu dikabulkan oleh pengadilan. Baik, saya lanjutkan bahwa di dalam menyusun surat gugatan itu tidak mengatur tentang syarat, tapi disyaratkan harus berisikan 3 hal: identitas para pihak, sama dengan surat dakwaan juga identitas terdakwa, bukan identitas para terdakwa, tapi kalau terdakwa bisa juga identitas para terdakwa. Kemudian posita atau fundamentum petendi atau dalil gugatan dan tuntutan. Tidak sempurna, cacat, atau bahkan kelirunya tentang identitas akan berakibat gugatan dinyatakan salah subjek, error in subjectu, salah yang digugat. Tidak sempurnanya gugatan akan berakibat gugatan juga cacat hukum, dinyatakan tidak diterima, error in objectu, salah objek. Sama dengan dalam perkara pidana, salah menundukkan seseorang sebagai terdakwa akan berakibat bukan dakwaan tidak dapat terima, akan berakibat putusan terdakwa dinyatakan tidak bersalah karena bukan orangnya. Seperti itu. Nah, terakhir kalau tidak salah saya sudah menjelaskan tentang posita atau fundamentum petendi atau dalil gugatan. Apa yang harus diberikan di dalam posita sebuah gugatan apapun? Apakah gugatan wan prestasi, apakah gugatan karena onreh matagdat, atau perbuatan melawan hukum. Di dalam menyusun gugatan, di dalam menyusun posita, ada 2 hal yang harus ada dan tidak boleh ada. Yang pertama, uraian tentang duduk perkara. Uraian tentang duduk perkara atau kasus posisi. Nah, perkara atau kasus posisi itu diuraikan bagaimana asal muasal, awal timbulnya masalah itu, timbulnya sengketa itu dari awal itu diuraikan. Kemudian yang kedua di dalam posita, setelah menguraikan asal muasal, riwayatnya timbul sengketa, kemudian sengketa yang cerita, dalil yang diuraikan ini harus ada hukumnya. Kalau misalnya kasusnya ada tentang wan prestasi, tentang jual beli, itu diuraikan secara kronologis ya dan sistematis dari awal bagaimana antara penjual dan pembeli itu terjadi kesepakatan. Ya, dari awal diuraikan seperti itu. Nah, yang kedua bagian hukumnya. Karena bagian hukumnya ada itu menyangkut tentang jual beli, maka hukumnya baik pembeli khususnya yang beretikat baik itu harus mendapatkan perlindungan hukum. Itu kan ada perlindungan hukum seperti itu. Masing-masing baik penjual maupun pembeli itu ada
harus atau bahkan wajib mendapatkan perlindungan hukum. Nah, di dalam rangka membuat posita, membuat fundamentum petendi, membuat dalil gugatan secara normatif, secara teoritis, ada dua teori. Nah, dua teori itu di dalam praktek itu bisa saling melengkapi. Artinya tidak terpisah ini yang benar, ini salah, tidak. Masing-masing itu boleh dipakai. Mau menggunakan substansiering teori boleh, menggunakan individualistic teori boleh, atau merangkum keduanya. Yang penting bahwa namanya posita tadi, apakah menggunakan teori yang mana, itu dibuat secara kronologis dan sistematis. Jadi gugatan itu dibuat secara singkat, padat, tapi jelas dan mudah dimengerti. Kalau gugatan itu secara tertulis, karena nanti gugatan bisa diajukan secara lisan dan juga bisa dibuat secara tertulis. Lagi kalau yang menulis, yang membuat gugatan adalah kuasa hukum, yang notabene adalah kuasa hukum yang mempunyai izin praktek untuk beracara, yaitu sebagai seorang pengacara, advokat, atau apapun istilah sebutannya. Tulisannya itu harus singkat, padat, jelas, dan mudah dibaca, mudah dipahami oleh tergugat khususnya, atau oleh orang pada umumnya, dalam ini oleh hakim. Karena gugatan yang tidak jelas, ya ruwet, bulet, itu merupakan gugatan yang kabur. Nah, tadi saya katakan bahwa ketika menyusun kalimat, uren kalimat itu rangkaian kata demi kata, jadi satu kesatuan yang utuh, itu harus kronologis. Nah, jadi ketika membuat gugatan itu ceritanya kronologis. Arti kronologis adalah bahwa uraian dimulai dari kurun waktu yang paling lama terdahulu. Yang terdahulu. Sampai dengan timbulnya sengketa itu gimana? Ceritanya, sejarahnya, riwayatnya bagaimana. Jadi sekali lagi intinya kronologis bicara antar waktu, kurun waktu tertentu. Ibaratnya menguraikan itu sejak Januari, Februari, Maret, dan seterusnya secara berurutan. Bukan Januari, Maret, Agustus, Februari, ya itu ruwet. Itu. Nah, di dalam Spiring teori itu uraian tentang dasar diajukan gugatan. Penggugat tidak cukup ya hanya mendalilkan, contohnya misalnya. Contohnya penggugat itu mempunyai sebidang tanah. Ya. Kita berilustrasi penggugat A mempunyai sebidang tanah. Nah, atas sebidang tanah itu milik A. Nah, kalau kita ngomong milik secara normatif, yuridis, formal, idealnya adalah sertifikat hak milik. Jadi sebagai bukti kepemilikan terkuat dan terpenuh atas sebidang tanah adalah sertifikat hak milik. Nah, contoh kasusnya adalah tanah sengketa, objek sengketanya berupa tanah, sehingga disebut sebagai tanah sengketa. Penggugat mendalilkan bahwa dia memiliki tanah itu dengan bukti sertifikat hak milik. Nah, itu di dalam menyusun gugatan, penggugat cukup mengawali bahwa penggugat memiliki sebidang tanah terletak di desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten mana, sebagaimana terurai di dalam sertifikat hak milik nomor sekian. Nah, seperti itu. Kalau menurut substansi ring teori tidak cukup hanya mendalilkan punya sertifikat. Tetapi sebelum mendalilkan sertifikat itu harus diuraikan dulu bahwa penggugat memiliki sebidang tanah terletak di desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten yang diperoleh berdasarkan hasil pembagian warisan tanggal tahun bulan sekian. Setelah mendapat warisan itu, penggugat kemudian menguasainya, mengerjakannya,
menanaminya dan memungut hasilnya secara terus-menerus tanpa terputus-putus, misalnya selama sekian tahun. Nah, kemudian setelah itu tanah tadi oleh penggugat disertifikatkan menjadi sertifikat milik, sehingga kantor pertanian Kabupaten Jember menerbitkan SHM nomor sekian. Nah, setelah timbul SHM kurang lebih, nah ini kurun waktu masih tetap dikuasai baik. Lanjutkan. Jadi dari pembagian warisan dikuasai, ditanami, hasil diambil, aman saja. Kemudian disertifikatkan sehingga tim BPN menerbitkan sertifikat atas nama A ke penggugat. Tetap dikuasai, dikerjakan. Tapi tiba-tiba misalnya tanpa dasar dan alasan dimasuki, diserobot oleh B sebagai tergugat. Nah, ini kan kronologis dan sistematis. Dari sejak mendapatkan bagian warisan, kemudian ditanami, kemudian disertifikatkan, kemudian digugat. Maksud saya diserobot, dikuasai oleh tergugat. Nah, itu kalau substansi teori tidak cukup langsung mendalilkan punya tanah bersertifikat, tetapi harus diawali. Kenapa dia punya sertifikat? Nah, itu menurut substansi. Jadi substansinya harus benar-benar secara detail bagaimana mendapatkan haknya itu. Nah, beda dengan individualis ring teori. Kalau individu tidak harus menguraikan sejarah perolehannya hak itu. Cukup timbul hak itu ada. Jadi sekali lagi tidak harus diawali, diceritakan terlebih dahulu. Rangkaian peristiwa yang mengawali timbulnya hak itu. Seperti tadi itu, ya. Kalau yang substansi kan harus dari pembagian warisan ini tidak. Cukup penggugat memiliki sebidang tanah terletak di mana, luas berapa, sebagaimana tercantum dalam SHM nomor sekian. Itu boleh. Apa alasannya? Karena menurut teori individualis ring teori ini, rangkaian cerita sebelumnya itu nanti bisa dibuktikan pada tahap pemeriksaan di persidangan setelah masuk pada tahap pembuktian. Artinya, di dalam posita itu walaupun tidak diuraikan tentang sejarah perolehannya, tapi langsung bisa nanti bukti itu bisa diserahkan di pengadilan. Jadi artinya selain menyerahkan bukti SHM, bila mana dipandang perlu dibantah dalil itu, bisa disertakan juga bukti tentang pembagian warisan itu. Betul. Nah, kalau dibagi secara tertulis, ada akta pembagian warisan, nah, itu diserahkan, tidak masalah. Nah, kadang nggak ada. Kalau nggak ada, nanti bisa dibuktikan. Kita ngomong bukti kan ada bukti surat tertulis. Nomor satu, perkara perdata, Pak Sur sudah menjelaskan. Yang kedua adalah bukti tentang saksi. Saksi yang melihat bahwa tanah itu awalnya miliknya orang tuanya A. Misalnya. Kemudian meninggal, diteruskan penggarapannya oleh B. Kenapa diteruskan? Karena B adalah anaknya, ahli warisnya, dan seterusnya. Nah, itu ada dua teori di dalam menyusun atau membuat posita atau dalil gugatan. Nah, yang penting ketika membuat posita itu, ya,
objek sengketanya itu harus benar-benar jelas. Artinya apa yang menjadi pokok persoalan, apa yang menjadi perselisihan, itu harus jelas. Nah, kemarin ada yang bertanya, saya lupa kelas apa, subjek hukum untuk menggugat itu apa, objeknya apa saja? Atau boleh meliputi apa saja? Boleh bebas. Jadi subjek hukum natural person, reh person, atau korporasi itu bisa menggugat yang pasti, ya sekali lagi yang pasti, objek sengketa di dalam perkara perdata itu pasti harta, pasti benda atau barang. Makanya kalau kalian ingat, ketika menempuh mata kuliah hukum perdata, ada hukum keluarga, ada hukum benda, ada perikatan, kan begitu. Dan keluarga, buku keempat. Nah, ketika kita ngomong hukum benda, benda terbagi menjadi benda yang berwujud dan benda bergerak dan benda yang tidak bergerak. Nah, benda yang bergerak, benda atau barang yang kena sifatnya bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Mobil, TV, kulkas, dan sebagainya. Nah, benda yang bergerak itu bisa berupa benda yang berwujud dan tidak berwujud. Nah, saya ngomong seperti ini mestinya nggak usah saya jelaskan karena kalian sudah lulus hukum perdata. Benda bergerak yang berwujud itu apa, benda bergerak yang tidak berwujud itu apa. Itu paham. Nah, kemudian ada benda yang tidak bergerak atau benda tetap. Nah, benda yang tidak bergerak atau benda tetap adalah benda yang karena sifatnya tidak bisa dipindahkan, lain ya. Dipindahkan dengan dipindah tangankan beda lah. Kalian harus benar-benar teliti di dalam menggunakan istilah atau membuat kalimat. Benda yang karena sifatnya tidak bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Apa misalnya? Sawah, tegal, rumah. Nah, nggak ada yang bisa memindahkan sawah di tempat X ke tempat Y, nggak ada. Nggak ada yang bisa memindahkan kebun dari tempat X ke tempat Y, nggak ada. Nah, tempat yang ketiga ini, kita perlu teliti sekarang. Maksud saya perlu kritis. Rumah dalam konteks hukum perdata itu termasuk benda tetap. Artinya karena sifatnya tidak bisa dipindahkan ke tempat lain. Apakah benar demikian? Secara kasuistis, dalam kasus-kasus tertentu, rumah jenis tertentu seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi itu bisa dipindahkan. Artinya orang beli rumah. Nah, konotasinya kalau orang itu beli rumah, tentunya rumah beserta tanah di bawahnya. Nah, lekat. Tapi ada orang hanya beli rumahnya saja, tidak membeli sama tanahnya. Karena konotasinya secara umum, kalau orang itu beli rumah beserta tanah kan akan ditempati. Entah ditempati sendiri atau dikontrakkan, itu urusan lain. Nah, tapi ini tidak. Dia hanya beli rumahnya dan rumah itu akan ditempatkan di tempat berbeda dari tempat semula. Nah, bahasa lainnya itu kalau benda bergerak itu knockdown, bongkar pasang. Jadi beli di toko, bungkulan, dibongkar, dipasang sendiri. Apakah itu meja dan sebagainya. Rumah pun demikian ada. Walaupun tidak setiap daerah ada. Kalau rumah itu tanah dan bangunan tembok dan sebagainya memang nggak mungkin dipindah itu. Dibongkar pasti akan rusak bangunan temboknya itu. Nah ini tidak. Jadi di daerah-daerah tertentu, termasuk daerah saya misalnya itu, di daerah Nganjuk ke barat itu, tengah, itu ada istilah rumah itu rumah joglo. Rumah joglo itu jadi rumah itu terbuat dari kayu, bangunan-bangunan kuno. Terutama ada yang terutama kayu jati. Jadi rumah itu terpasang dan bisa dilepas.
mulai dari di atas tanahnya itu ada tiangnya, cagak, soko kalau orang bilang, termasuk semuanya itu bisa dilepas, diturunkan semua, termasuk gentengnya diturunkan bisa. Nah, setelah itu didirikan lagi. Ya, satu contoh konkret, terus terang tidak bermaksud lain. Orang tua saya di Magetan sana membeli rumah. Saya tahu ikut, karena waktu saya udah SMP, udah besar. Jadi dari satu desa lain di luar desa saya, orang tua saya membeli rumah, diangkat, rumah berdiri, dirobohkan, tadi ditaikkan truk, kemudian sampai di tempat saya didirikan bangun rumah lagi. Nah, padahal kalau kita konsisten dengan makna atau pengertian benda karena sifatnya bisa dipindahkan, itu kan bisa termasuk benda bergerak juga, rumah yang tipe yang demikian. Nah, namun demikian, ini hanya sekedar pemahaman, tidak berarti di dalam buat gugatan harus disebutkan, ya ada baiknya. Artinya menyebutkan pewaris meninggalkan harta warisan yang menjadi objek sengketa misalnya, berupa benda bergerak, diuraikan, TV, kulkas, radio, macam-macam. Kemudian berupa benda tetap, rumah dan sebagainya. Tidak akan berakibat rumah bukan benda tetap, tapi benda bergerak. Tidak begitu. Dan itu tidak berakibat nanti bahwa gugatan menjadi cacat. Karena salah di dalam mengkualifikasi tentang jenis benda itu. Yang penting, apakah rumah tadi itu benda tetap ataupun bergerak, yang penting barangnya ada. Rumahnya ada, terletak di mana juga jelas. Nah, yang penting ada. Nah, di samping itu, di dalam menguraikan posita menyangkut objek sengketa tadi, ya, terutama sekali yang menyangkut benda tidak bergerak atau benda tetap, itu harus jelas, betul, tegas. Kalau berupa sawah ataupun berupa apapun, harus diuraikan letaknya di mana, luasnya kurang lebih berapa, batas-batasnya apa saja. Letaknya sudah betul, luasnya itu bisa kurang bisa lebih, tapi yang paling penting di dalam sengketa atau membuat gugatan tentang tanah, apakah tanah sawah dan kebun, itu batas nomor 1. Jangan sampai batasnya salah. Karena sebaik apapun ketika penggugat menyusun gugatan, ketika mendeskripsikan, ketika mendalilkan objek sengketa yang berupa benda tidak bergerak atau benda tetap berupa tanah, sawah, atau kebun, begitu salah ketika menyebut salah satu aja batas salah, maka gugatan termasuk gugatan yang cacat, gugatan yang tidak jelas, gugatan yang kabur. Sehingga gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat hukum. Mengapa demikian? Hanya gara-gara salah di dalam menyebutkan batas. Kenapa demikian? Karena yang akan berakibat fatal. Satu contoh. Ketika penggugat mendeskripsikan objek sengketa yang berupa tanah, salah satu batas sebelah utara misalnya, batas sebelah utara di dalam gugatan itu disebutkan jalan misalnya. Entah jalan desa, entah jalan raya, yang penting makna itu jalan umum. Artinya yang jalan itu dibuat untuk kepentingan umum. Gitu. Nah, setelah tahap pembuktian, hakim datang ke lokasi, ke objek sengketa, ternyata faktanya batas sebelah utara tadi bukan jalan, tapi sebelum jalan, setelah tanah sengketa, itu ada selokan, ada parit, ada saluran air. Yang saluran air itu untuk kepentingan umum. Artinya walaupun itu parit, walaupun selokan, walaupun apapun sebutannya, sok-sok dan sebagainya, itu fungsinya adalah untuk kepentingan orang banyak. Nah, kalau sampai seperti itu dikabulkan, mengabulkan gugatan menggugat bahwa batas sebelah utara tadi adalah jalan,
sehingga paritnya, selokannya akan tertutup, termasuk miliknya penggugat. Nah, apakah itu tidak merugikan kepentingan umum? Padahal kepentingan pribadi tidak boleh merugikan kepentingan orang banyak, orang umum. Nah, itu salah satu contoh yang sederhana aja. Di dalam menyusun posita, mendalilkan batas itu salah. Nah, sehingga pokok perkaranya tentang tanahnya itu tidak akan diperiksa karena gugatannya sudah ada di awal. Nah, gitu. Itu tentang menyusun posita. Ada dua teori tadi. Dalam praktek, luwes bisa salah satu dipakai atau kedua-duanya nggak masalah. Yang penting sekali lagi, uraian-uraian dalam posita tadi itu dibuat secara singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian satu kronologis, yang kedua sistematis. Ya. Dan ini saya pikir tidak hanya di dalam membuat gugatan. Ketika kita atau kalian membuat sebuah makalah, membuat nanti proposal, skripsi atau apapun skripsi, itu biasakan dibuat secara kronologis, urut, sistematis. Kalau kronologis itu bicara urutan, kurun waktu, tapi kalau sistematis, itu antara uraian terdahulu sebelumnya dengan yang berikutnya nyambung. Merupakan satu kesatuan yang tidak berdiri sendiri-sendiri seperti itu. Nah, itu penjelasan tentang hal-hal yang harus diperhatikan ketika seorang menggugat itu membuat posita ataupun nanti stendi ataupun dalil gugatan. Kemudian isi yang ketiga dari sebuah surat gugatan itu berisikan tentang tuntutan atau petitum. Apa yang dituntut oleh penggugat. Nah, di dalam menyusun tuntutan itu juga harus jelas apa sih yang diminta dan harus tegas. Yang kedua, tuntutan itu harus ada hubungannya, ada korelasinya, dan ada relevansinya dengan posita. Antara dalil gugatan dengan yang diminta itu harus nyambung. Harus nyambung. Misalnya, ketika orang itu menuntut batalnya jual beli, pembatalan jual beli, maka di dalam posita, di dalam dalil gugatan harus ada hubungan jual beli. Nah, sejak kapan ada hubungan hukum jual beli itu? Kemudian di dalam perjalanannya secara kronologis dan dibahas sistematis, bagaimana kenapa kok minta dibatalkan jual beli itu? Nah, itu harus jelas. Nah, dan harus ada hubungan. Jadi kalau orang meminta pembatalan jual beli harus ada hubungan. Contoh misalnya saja ya, di dalam sebuah perkara, misalnya A itu memiliki sebuah tanah. Atas dasar apa dia memiliki tanah tadi? Misalnya, A tadi memiliki tanah atas dasar akta hibah. Atas dasar pemberian. Nah, kalau saya sudah ngomong pemberian atau hibah, itu kalian sudah menempuh hukum perdata tentu harus paham. Itulah makanya dulu di kurikulum yang lama, prasyarat untuk bisa menempuh hukum acara itu harus lulus hukum perdatanya, harus lulus hukum pidananya. Ya seperti ini. Ketika saya nyebut tentang apa namanya tadi itu harus paham. Hibah itu apa dan sebagainya. Nah, A yang memiliki sebidang tanah atas dasar pemberian. Dan bukti kepemilikan dari pemberian tadi dituangkan dalam bentuk akta hibah. Kalau saya bilang akta hibah, berarti itu adalah dalam bentuk akta otentik. Kalau surat hibah itu adalah dibuat di bawah tangan.
Ketika saya menyatakan akta otentik dan akta di bawah tangan, kalian paham bagaimana perbedaannya dari kekuatan hukumnya. Nah, A yang memiliki sebidang tanah atas dasar hibah dalam bentuk dituangkan dalam akta hibah tadi, ditinggalkan, artinya ditinggal merantau. Ditinggal merantau, tapi tanah tadi dibiarkan, ada pagernya dan sebagainya. Nah, singkat cerita, tiba-tiba tanah milik A tadi dengan bukti kepemilikan yang berupa akta hibah tadi dimasuki orang lain, dimasuki B. Dimasuki B tentunya tanpa sepengetahuan, sepersetujuan dan seizin penggugat, seizin A. Nah, begitu A bilang, tahu, loh tanah saya kok dimasuki. Itu namanya adalah penyerobotan tanah. Entah itu pas tanah kosong, ataupun mungkin ada tanamannya. Kalau ada tanamannya, tidak hanya penyerobotan tanah, tapi juga merupakan perbuatan pengerusakan terhadap tanaman-tanaman yang ada di atasnya. Mungkin kalian bertanya, loh Pak, itu kan perkara pidana betul. Itu merupakan termasuk juga perkara pidana karena memasuki tanah orangnya tanpa izin, menyerobot dan melakukan pengerusakan. Misalnya ada tanaman di atasnya. Siapapun termasuk A tentunya tidak akan rela tanah yang dimiliki tiba-tiba begitu saja dikuasai tanpa izin, tanpa hak. Nah, oleh karena itu, karena diajak menyelesaikan baik-baik, apapun alasan dari B tadi sudah tidak menemui jalan temu, sehingga terpaksa A sebagai pemilik tanah atas dasar hibah tadi mengajukan gugatan perdata. Nah, sekarang pertanyaannya, identitas jelas penggugat, identitas tergugat juga harus jelas, jangan sampai salah orang, jangan sampai orang yang digugat tadi adalah juga tidak berhak, tidak punya ketahuan tindak, harus diperhatikan. Kemarin saya jelaskan ketika menjelaskan identifikasi dari para pihak. Nah, gugatannya tentang apa kira-kira seperti itu? Tanah. Nah, tanah itu dikuasai oleh orang lain atas dasar penyerobotan. Kemudian sementara tidak pernah izin memberitahu atau bertindak penggugat. Kemudian ini ceritanya begini. Kemudian ketika pada waktu itu nggak lapor secara pidana, nggak, ya karena tanda kutip enggan lah. Sebenarnya kan perkara pidana penyerobotan. Tapi begitu lena suatu ketika B yang memasuki tanah tadi tanpa izin, tanpa persetujuan dari A, tanahnya dalam keadaan kosong lagi. Sama seperti ketika B masuk tanah itu kosong. Nah, begitu tanah itu kosong, tidak ada, dimasuki oleh A. Nah, A memasuki tanahnya sendiri yang pernah diserobot, oleh B. Nah, karena tanahnya itu dikuasai sendiri oleh A lagi, maka gugatannya bukan gugatan tentang one-shot tadi juga bukan, kan nggak ada perjanjian. Gugatan tentang penguasaan tanah juga tidak, karena dikuasai sendiri. Maka gugatannya adalah apa kira-kira? Nah, ini harus tahu. Ketika kasus ini sempat dimusyawarahkan di desa, dipanggil A, dipanggil B, dipanggil. Di situ sempat ada peristiwa, ada fakta bahwa B merasa yang pernah masuk tadi mempunyai bukti jual beli, mempunyai bukti jual beli dalam bentuk akta otentik juga, yaitu berupa akta jual beli. Sehingga
atas sebidang tanah tadi ada dua bukti kepemilikan. Yang pertama adalah akte hibah yang dimiliki oleh A. Yang kedua adalah akte jual beli yang dimiliki oleh B. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang mungkin atas sebidang tanah ada dua dokumen? Kan sangat tidak mungkin. Pasti ada salah satu yang nggak betul, yang cacat. Betul. Ternyata ketika di masyarakat desa, semua sama-sama melihat akte jual beli tadi terbit, dibuat, timbul setelah adanya akte hibah. Akte hibah dibuat katakanlah tahun 1980, akte jual beli dibuat setelahnya, tahun 81 atau 82. Dengan pelaku, pemberi hibah, dan penjual yang sama. Katakanlah. Jadi tanah itu asal muasalnya punya X. Dihibahkan kepada A, setelah itu dijual kepada B. Nah, sekali lagi, oleh karena kasusnya tadi adalah tanah dikuasai lagi sendiri oleh A, maka gugatannya adalah gugatan tentang pembatalan akte jual beli. Karena tanahnya dikuasai lagi oleh pemilik asal, oleh pemilik A sebagai dasar adalah punya akte hibah tadi. Nah, dalam hal ini ketika membuat posita itu harus jelas. Harus jelas ada hubungan hukum, ada korelasi dengan tuntutan. Nah, tuntutannya tentunya, petitumnya tentunya ya menyatakan bahwa B sebagai tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, menyatakan bahwa akta jual beli yang dimiliki oleh tergugat B adalah cacat hukum dan karena batal demi hukum. Nah, untuk menyatakan AJB, akta jual beli cacat batal demi hukum yang diminta oleh penggugat dalam tuntutan itu harus didasari di dalam uraian yang ada dalam posita. Di dalam posita harus diuraikan bahwa sejarah tadi, substantiating teori, ya, penggugat memiliki tanah atas dasar hibah. Nah, itu kalau substantiating dijelaskan seperti itu. Nah, akta hibah itu diperoleh tahun sekian, dan terusnya. Nah, kemudian tiba-tiba tanggal sekian tanpa dasar alasan dicerobot. Kemudian dia keluar, kemudian ketika musyawarah, ternyata tergugat atau B menunjukkan akte jual beli. Di situ diketahui bahwa ternyata akte jual beli itu terbit setelah adanya akta hibah dengan penjual yang sama dengan pemberi hibah. Sehingga perbuatan yang demikian itu sangatlah tidak mungkin. Karena satu objek dilakukan perbuatan hukum dua kali, yang satu dengan yang lain selain bertentangan. Sudah dihibahkan, dijual lagi. Sehingga jual beli itu adalah cacat hukum karena tanah yang dijual sudah dihibahkan sebelum dilakukannya transaksi jual beli itu. Tidak nyambung. Nah, oleh karena itu, maka jual beli antara X tadi dengan tergugat adalah cacat hukum dan batal demi hukum. Sehingga mohon dinyatakan batal demi hukum. Sehingga di dalam petita, di dalam petitum tadi, ya, maka meminta agar akte jual beli tadi milik tergugat dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, dalam kasus yang seperti itu, kira-kira ketika penggugat akan menggugat tentang pembatalan akte jual beli,
itu siapa saja yang harus didudukkan sebagai pihak, Tentunya di dalam akte jual beli itu ada penjual, ada pembeli. Ya, tidak mungkin ada pembeli tanpa penjual. Sehingga tergugatnya adalah satu B, ya B sebagai pihak pembeli. Tergugat duanya adalah Asal. X sebagai pihak penjual, yang notabene dulu sebagai pihak pemberi nafkah kepada A. Itu tergugatnya. Ini. Nah, di dalam sebuah akte jual beli, namanya akte jual beli ada akta otentik, akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Karena objek jual beli ini adalah berupa tanah, maka satu-satunya pejabat yang berwenang membuat akte jual beli tanah adalah PPAT, pejabat pembuat akte tanah. Yang hingga detik ini ada 2 macam PPAT, ya, secara detail dijelaskan oleh Bu Deni ya, yang itu. PPAT notaris dan PPAT camat. Pejabat pembuat akta tanah dari notaris, kemudian PPAT camat. Sama kekuatan hukumnya, ya. Kekuatan hukum sama antara yang dibuat oleh PPAT yang dibuat notaris. Hanya dalam tanda kutip, di dalam praktek peradilan, PPAT akte otentik yang dibuat oleh PPAT camat itu terkadang bermasalah. Sering dibandingkan dengan PPAT yang dibuat notaris, itu potensi itu timbulnya konflik sekitar, dalam tanda kutip lagi, banyak yang timbul PPAT akte otentik yang dibuat oleh PPAT camat. Ini saya dapatkan dalam praktek peradilan dari beberapa kasus yang pernah saya tangani seperti itu. Kenapa demikian? Karena kalau PPAT notaris adalah dari sarjana hukum, pasti. Sarjana hukum peningkatan menjadi MKN. Ya, MKN. Dari MKN lanjut lagi menjadi notaris. Notaris peningkatan menjadi PPAT. Jadi setiap notaris belum tentu PPAT, tapi setiap PPAT pasti notaris. Ini PPAT yang notaris ya, seperti itu. Sehingga dari kualifikasinya jelas berkualitas, karena backgroundnya adalah sarjana hukum, peningkatan kuliah, MKN dan notaris. Memang sudah ruang lingkupnya, sehingga proporsional dan profesional. Tetapi PPAT yang sama belum tentu yang camat itu adalah sarjana hukum. Mohon maaf, kadang ada yang SPD, sarjana pendidikan, kadang ada yang sarjana hukum, bahkan juga. Nah, sehingga kecermatan, ketelitian, keahliannya masih berbeda dengan PPAT yang dari notaris. Oleh karena itu, kembali ke contoh tadi, ketika di dalam akta jual beli digugat tadi, harusnya kan teliti. Jadi pejabat pembuat akte tanah yang menandatangani akte otentik tadi dibuat oleh dan atau di hadapan PPAT tadi, mestinya diteliti dulu. Apakah objek sengketanya ada? Tidak bisa sendiri, tentu bisa memerintahkan kepada kepala desa atau lurah di mana wilayah tanah itu berada. Karena apa? Karena Kades dan biasa Sekdes itu menjadi saksi di dalam sebuah akte. Apa jual beli, akte hibah dan sebagainya. Kalau menggunakan PPAT camat. Nah, harusnya seperti itu. Nah, ternyata dalam kasus tadi itu sudah terjadi. Terjadi sebidang tanah 2 akte. Oleh karena itu yang memiliki akte hibah yang
lebih dulu terbit menggugat pembatalan akte jual beli tadi. Sehingga tadi saya katakan siapa yang harus digugat? Yang pertama tentu yang punya akte, yaitu B. Yang kedua adalah yang menjual tanah itu, yaitu X. Nah, itu tergugat 1 dan tergugat 2. Tergugat satunya adalah pemilik akte jual beli, tergugat 2-nya adalah yang menjual. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah PPAT camat perlu atau tidak perlu digugat? Kemudian, apakah di situ juga ada tandangan Kades dan Sekdes sebagai saksi? Itu harus digugat. Kira-kira. Nah, coba saya beri waktu sebentar saja. Silakan. Ini penentuan bukan subjek fundamental petendi para pihak, kemudian posita dan petitum. Pertanyaan tadi, apakah PPAT camat yang berkedudukan sebagai PPAT, Kades dan Sekdes yang menjadi saksi di dalam akte jual beli itu perlu tidak didudukkan sebagai pihak di dalam perkara pembatalan akte jual beli yang dilakukan oleh A sebagai pemilik tanah atas dasar akta hibah yang ada yang terbit sebelum terbitnya akta jual beli. Oke, coba silahkan dari yang hadir di sini, yang dalam Zoom ini, saya ingin tahu siapa yang mencoba ingin menjawab apakah pihak camat selaku PPAT perlu atau tidak digugat didudukan sebagai pihak apa, kemudian Kades dan Sekdesnya apakah perlu digugat atau tidak. Yang kebetulan misalnya ya. Oke, silakan. Ada yang coba menjawab? Saya mau coba jawab, Pak. Aulia ya? Oke, silakan Aulia. Ya, Pak. Kalau menurut saya itu kedudukan camat, sekdes, dan kades itu lebih ke arah tergugat, Pak. Karena di akta jual beli itu kan pastinya... Oke, saya potong dulu. Satu persatu. Apakah camat selaku PPAT perlu digugat atau tidak? Satu-satu. Kalau perlu aslinya apa, baru nanti Kades dan Sekdes. Satu-satu. Oke, silakan lanjut. Oh, iya. Kalau menurut saya, Pak, kalau camat itu sebagai kedudukan camat sebagai PPAT itu dimasukkan ke dalam tergugat, Pak. Ya, masuk pihak ya. Oke. Alasannya karena ya masuk pihak tergugat. Alasannya karena dalam pembuatan akta jual beli itu Suaranya hilang. Itu kan pasti disaksikan oleh... Halo, suaranya hilang? Masih hilang nggak suaranya? Ya. Suaranya hilang, Pak? Ya, ada. Sedikit ada. Putus-putus. Oke. Jadi gitu, Pak. Untuk PPAT itu camat sebagai PPAT itu sebagai tergugat karena dalam pembuatan akta jual beli itu pastinya disaksikan oleh PPAT. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Kades dan nanti ya, Kades dan Sekdesnya. Oke. Baik, terima kasih. Sudah ada Kadesnya Oke. Menghemat waktu. Jadi pihak-pihak dulu ketika saya menjelaskan identitas para pihak, artinya siapa penggugat dan siapa tergugatnya. Kalau penggugat kan jelas. Kalau penggugatnya lebih dari satu, itu penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, atau disebut para penggugat. Demikian pula
Tergugat itu ada tergugat, ada turut tergugat, kan begitu. Itu harus beda lah ya. Menempatkan apa bedanya tergugat dengan turut tergugat. Tergugat adalah pihak yang berkepentingan langsung. Sekali lagi, tergugat adalah pihak yang berkepentingan langsung, hubungan langsung dengan pokok persoalan itu. Pokok persoalannya kan tentang jual beli. Sehingga ada penjual, ada pembeli. Ini berhubungan dan berkepentingan langsung. Tetapi camat itu bukan pihak yang berkepentingan langsung terhadap objek itu. Dia juga tidak mendapatkan duit dari penjualan tanah itu. Dia juga tidak mendapatkan tanah, menguasai, tidak. Tetapi dia pejabat pembuat akte. Karena itu tanah harus dibuat oleh dan atau di hadapan. Nah, oleh karena dibuat oleh PPAT camat dan itu harus dibatalkan, maka dia harus didudukkan sebagai pihak. Tapi bukan tergugat, tetapi turut tergugat. Pihak yang mempunyai hubungan dengan perkara itu tapi tidak langsung. Nah, itu. Sehingga nanti kalau tergugat kan menghukum untuk, nah itu, untuk apa? Menyerahkan tanah kalau tadi tanah dikuasai tergugat. Tapi kalau turut tergugat menghukum untuk tunduk dan patuh serta mentaati isi putusan. Artinya apa? Ketika akta jual beli nanti dikabulkan oleh pengadilan, hakim batal, maka camat harus untuk mentaati itu. Artinya apa? Ya itu dicoret, batal sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Sama dengan ketika suatu kasus mendudukkan kantor pertanahan itu sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikat. Kalau sertifikat itu sudah dinyatakan batal oleh hakim, oleh pengadilan, maka BPN harus sebagai turut tergugat tunduk. Mentaati putusan apa? Harus membatalkan sertifikat yang telah dikeluarkan. Nah, disitulah makanya harus benar-benar teliti, hati-hati, jeli ketika mendudukkan subjek hukum. Apakah sebagai tergugat, apakah sebagai turut tergugat. Sedangkan Kades dan Sekdes, dia kan hanya sebagai saksi atas adanya jual beli. Artinya dia tidak perlu didudukkan sebagai pihak, karena dia hanya menyaksikan. Tidak, apalagi kepentingan sangat tidak boleh. Namanya menyaksikan, mesti melihat apakah benar pada waktu itu ada datang penjual, datang pembeli di hadapannya Pak PPAT camat. Nah, dia melihat ada transaksi. Dia tahu ada objeknya kan sebagai Kades Sekdes di wilayah hukumnya. Ada tanahnya, betul seperti itu. Kemudian ada transaksi, ada penyerahan uang diterima oleh pembeli, oleh penjual. Pembeli juga akhirnya bisa menguasai menemukan itu. Nah, jadi seperti itu. Artinya bahwa di dalam menentukan pihak itu harus benar-benar tidak ceroboh. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Di dalam sidang pengadilan, tergugat satu, karena tergugat dua itu sebagai penjual, dia cuek. Tergugat dua sebagai penjual cuek, dia tidak pernah menghiraukan panggilan dari pengadilan. Sehingga sudah dipanggil secara patut dan layak, dia tidak memenuhi sehingga dianggap dia tidak menggunakan hak jawabnya. Nah, tapi tergugat satu sebagai pihak yang berkepentingan langsung sebagai pembeli, dia katakanlah sendiri atau menggunakan kuasa hukum, dia mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Pak Sur tentu sudah mengajukan ya, menjelaskan eksepsi. Eksepsi yang diajukan adalah eksepsi atau keberatan menyangkut kewenangan pengadilan. Tergugat satu di dalam eksepsinya mengatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa perkara itu. Nah, jadi tidak berwenang memeriksa menangani pembatalan
akte jual beli. Tapi tergugat 1 berpendapat bahwa itu menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN. Jadi harusnya perkara pembatalan akte jual beli itu gugatannya tidak diajukan di Pengadilan Negeri, tapi harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Begitu pendapat tergugat 1 di dalam dalil eksepsinya. Kira-kira menurut kalian bisa berpendapatkah seperti itu? Apakah kalian juga sudah menempuh mata kuliah PT-UN? Ada yang berani pendapat? Apakah kalian sependapat dengan tergugat 1 bahwa itu harus diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau menjadi kewenangan Pengadilan Negeri? Aulia lagi berani berpendapat? Atau yang lain? Salah, enggak apa-apa. Anda benar kan? Jadi tergugat 1 menjawab bahwa itu pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa perkara pembatalan akte jual beli, tapi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Bagaimana menurut pendapat kalian? Pak Sur tentu kan sudah menjelaskan itu tentang pemeriksaan persidangan yang menyangkut tentang keberatan dari pihak tergugat mengajukan eksepsi. Ayo, silakan siapa berani. Salah enggak apa-apa. Aulia, suara saya dapat didengar? Bisa, Pak. Ya, silakan jawab. Salah enggak apa-apa. Saya betulkan nanti. Bagaimana menurut kalian? Pak Sur sudah menjelaskan eksepsi toh? Sudah kan? Sudah belum? Masa belum? Sudah. Ya? Eksepsi, masa belum? Sudah tentu Pak Sur. Belum? Sudah, Pak. Nah, ya pasti sudah, ya tidak mungkin sudah menjelang nanti UAS ya pasti sudah itu. Kan Pak Sur materinya pemeriksaan. Negeri. Untuk pertanyaan ini bisa diulangi, Pak. Soalnya ini putus-putus, Pak. Lah ya itu, makanya itu. Jadi tergugat 1 sebagai pemilik akta jual beli itu menyangkal keberatan mengajukan eksepsi bahwa gugatan penggugat tidak betul kalau diajukan di Pengadilan Negeri. Menurut tergugat 1, gugatan pembatalan akta jual beli itu harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT-UN. Nah, itu loh. Apakah kalian bisa punya pendapat? Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah benar ke Pengadilan Negeri atau ke Pengadilan Tata Usaha Negara? Halo, Aulia, sudah bisa dipahami pertanyaan saya? Bisa dipahami pertanyaan? Bisa, Pak. Oke, nah silakan jawab. Bisa. Oke, silakan. Benar, Pak. Pak, Mangkai. Hampir habis waktunya nih. Oke. Kalau menurut saya bisa, Pak. Bisa kemana? Yang menang ke PN atau PT-UN? Yang paling berwenang itu ke PT-UN. Alasannya? Alasannya sebentar, Pak. Sebenarnya kalau lebih berwenang itu ke arah PPAT, Pak, sebenarnya, Pak. Kalau
PT Bentar, UN itu gugatan di itu diajukan ke PN atau ke PT UN itu loh Mas, itu aja. oh, Gitu loh. gugatannya Nah, ke PT UN, Pak. alasannya Alasannya sudah menempuh PT UN peradilan tata negara belum? Sudah mata kuliah PT UN sudah peradilan sudah, Pak. menempuh. Nah, ya paling sudah harusnya Pak tahu. Ya, gimana? Waktunya hampir habis di sini. Ayo cepat. Gimana? Masih menjadi PR atau saya jawab sekarang? Dijawab sekarang aja, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi karena kalian sudah menempuh PT UN, untuk menentukan ke PT itu apakah termasuk sengketa tata usaha negara? Sengketa TUN itu adalah ya merupakan keputusan seorang pejabat bersifat sepihak dan final. Untuk memutuskan ada tidaknya jual beli itu kan bukan kehendaknya PPAT, tapi kehendaknya penjual dan pembeli. Beda ketika orang mengajukan permohonan sertifikat ditolak oleh BPN atau timbul sertifikat ganda. Itu kan permohonan, dikabulkan tidaknya tergantung dari pejabatnya. Itu sengketa TUN, keputusan sepihak. Tapi kalau jual beli kan tidak. Ada dan tidak jual beli tergantung penjual dan pembeli. Itu. Jadi bukan kewenangan absolut PT UN, tapi itu kewenangan pengadilan negeri. Itu loh. Nah, karena hubungan hukumnya berangkat dari jual beli kesepakatan para pihak. Sepakat. Tapi kalau PT UN itu bersifat sepihak. Kalau kalian ingat itu bersegi satu. Sebagai beskiking. Sebagai keputusan sepihak dari pejabat. Yang itu merugikan kepentingan individu atau kepentingan kelompok. Nah, sertifikatnya ganda. Sertifikatnya ditolak. Nah, keberatan kan? Akhirnya sudah mengajukan ke PT UN tentang sertifikat ganda itu atau sertifikat yang tolak itu. Jadi itu kunci jawabannya adalah pada harus dipahami tentang mana materi yang termasuk sengketa tata usaha negara, mana yang termasuk sengketa menjadi wilayah pengadilan negeri. Itu jawabannya. Sehingga PPAT didudukkan sebagai pihak turut tergugat karena harus tunduk pada putusan ketika aktenya itu dibatalkan oleh pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap. Baik, itu penjelasan tentang posita. Saya pikir sudah tercukupi, sudah jelas, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang isi yang ketiga adalah petitum tuntutan. Itu harus jelas dan tegas. Kemudian harus ada korelasi. Kalau tadi petitumnya adalah pembatalan AGB, maka positanya ada tentang dalil tentang jual beli dan sebagainya. Kemudian yang isi petitum yang ketiga itu di dalam membuat tuntutan petitum itu tidak boleh melanggar asas ultra petita. Artinya tuntutan itu tidak boleh atau hakim tidak boleh memutus di luar yang tidak diminta, di luar yang tidak dituntut. Misalnya dalam sebuah jual beli ya, bukan pembatalan jual beli. Dalam sebuah jual beli yang para pihak itu adalah bahan prestasi, ingkar janji, maka dia berhak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian.
Karena dengan terlambatnya diserahkan barang atau tidak diserahkannya barang, padahal pembeli sudah membayar harganya, sudah lunas misalnya, tapi penjual bahan prestasi ingkar janji, tidak menyerahkan, sehingga timbullah kerugian. Nah, kalau misalnya di dalam gugatan jual beli dengan disertai tuntutan ganti rugi, maka di dalam posita juga harus diuraikan tentang adanya kerugian. Dan kerugian itu harus diperinci. Tidak bisa hanya global, kerugi 100 M. Tidak boleh. 100 M itu meliputi apa saja. Ada kerugian material, ada kerugian moral. Itu harus dipilah dua kerugian itu. Tidak bisa langsung total denda, sekian, tidak boleh. Nah, itu pun harus ada di dalam posita. Kalau di dalam posita tidak menuntut, tidak ada dalil kerugian, maka di dalam petitum pun juga tidak boleh. Nah, mungkin karena kebetulan hakimnya itu teman S1 dulu atau ya apa, merasa empati, merasa kasihan, sehingga dikabulkanlah kerugian, padahal di dalam gugatan itu penggugat tidak meminta tentang kerugian, entah itu sengaja atau lupa. Nah, itu masalah ultra petita. Jadi hakim tidak boleh memutus melebihi posita atau melebihi apa yang tidak diminta di dalam gugatan itu. Nah, itu 3 hal yang harus terurai di dalam surat gugatan, yaitu identitas para pihak, kemudian posita dan petitum. Tentang subjek gugatan, misalnya kalau nggak salah sudah saya jelaskan pada minggu pertemuan sebelumnya, kemudian pihak-pihak juga sudah, bahkan ini menjadi soal UTS kemarin. Objek gugatan tadi sudah saya jelaskan, harus jelas, terutama yang menyangkut benda tidak bergerak, tentang batas-batas, itu harus benar-benar tidak boleh salah, biar nanti ketika dikabulkan tidak sulit ketika melakukan eksekusi atau melaksanakan putusan yang memenangkan pihak penggugat itu. Kemudian kalau saya lanjutkan, yang ketiga yaitu tentang dasar subjek hukum itu mengajukan gugatan. Ada 6 alasan, ada 6 perihal, bisa karena wan prestasi, bisa karena perbuatan melawan hukum, onreh mateda 1365, bisa karena perbuatan melawan hukum oleh penguasa, onreh matek over hajdat, mata kuliah ini dan PTUN. Kemudian gugat karena ada putusan perkara pidana, dan bisa menggugat karena penggabungan perkara pidana 98 KUHP, dan gugatan perceraian. Gugatan perceraian itu nanti khusus ini ya, tidak berarti wan prestasi dan melawan hukum, tidak, tapi tertentu khusus. Tapi selainnya itu, pada prinsipnya A sampai E hanya 2 alasan kalau kita ringkas, menggugat ke pengadilan negeri, kalau tidak karena wan prestasi, yang kedua adalah karena PMH, perbuatan melawan hukum. Yang pertama, gugatan wan prestasi. Wan prestasi itu istilah lainnya adalah ingkar janji, atau ada yang menggunakan cedera janji. Artinya luput janji.